siap-siap untuk mulai turnya. Di dalam dingin kok, tenang aja mas. This morning, I will share a little bit brief of our agenda today. We will be Leadership Development and Scholarship Tanuta Foundation, followed by remarks from Education Tour. So, without further ado, just like to thank you, Stephanie. Untuk melihat kondisi di dalam bawah laut. $500,000 each arm, US dollar, titanium collecting, you'll see the store. Jadi dua arms ini secara nilainya itu kira-kira $500,000 dolar ya Amerika gitu. A laser for sighting, Kemudian ada cameras for three-dimensional. ada laser kamera di sini untuk Through the cable. ya disalurkan dengan kabel. So Di permukaan air itu dengan kedalaman 1 meter begitu. Dalam kondisi misalnya laut seperti apapun, kita stabil dalam kondisi seperti ini. these arms on the side. Yeah. So behind you is usually Di belakangnya. full of scientists. Oke, 5, 6, 7, watching, pointing, collecting data as the video. biasanya di belakang sini itu adalah posisi di mana para ilmuwan begitu ya The cameras are on. Oke, Now kameranya you can see menyala sekarang kita where bisa we lihat were. oke di mana kita sekarang All berada. over front. Scientists are here to tell us what to sample. Scientists are on board. Ke kapal tersebut kemudian dikirim balik ke kapal induknya untuk menentukan posisi dari kapal tersebut ada di mana. GPS di bawah laut yang kita ciptakan dengan sistem suara tadi. We also have sonar. Nederland ya di tempat pembuatannya. This piece of equipment has a lot of sensors, transducers, Di peralatan ini dilengkapi dengan banyak sensor for sending sound signals into the deep. untuk mengirim. Sumber daya Indonesia di laut. Sumber daya dapat kita artikan sebagai sumber daya alam hayati dan non hayati begitu. Jadi dalam kerangka kerjasama ini kita menggunakan semua fasilitas yang ada di dalam kapal ini untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam kita supaya kita dapat melakukan riset untuk selanjutnya menghasilkan hasil-hasil yang bermanfaat sesuai dengan keperluan nasional, prioritas nasional. Kerjasama ini telah diinisiasi kurang lebih 2 tahun begitu. Kita ingin menggunakan kapal riset ini untuk melakukan penelitian dalam 4 kategori utama. Yang pertama adalah geosains kelautan terkait dengan proses-proses geologi dan geofisika di laut seperti gunung api bawah laut yang nantinya akan menciptakan ekosistem ekstrim di dasar laut. Kemudian biodiversitas mulai dari yang makro, mikro maupun molekuler. Dan kita bisa melihat bagaimana kita meneliti biodiversitas yang sifatnya besar sekali, mega mammals, mamalia yang besar dengan menggunakan peralatan helikopter dan drone dan seterusnya. Kemudian menginjak ke yang kecil yang kita hanya bisa melihat pakai mikroskop dari plankton dan seterusnya dengan menggunakan beberapa peralatan sampel yang ada. Kemudian sampai molekuler sampai ke tahapan DNA. Jadi ini semua kita gunakan untuk mengamati dan melakukan assessment pada sumber daya kelautan kita. Adalah kapalnya dan kita punya 2 submersible. Yang pertama itu adalah main submersible. That's submersible. This is media, mainly filming on cameras underwater, 3 persons, the driver in the middle, and 2 scientists, filmmakers.
Jadi kalau yang ini ditujukan untuk kepentingan media begitu. Seperti kita lihat di sini ada kamera, kemudian kalau di dalamnya sendiri itu ada 3 penumpang, satunya itu adalah pengendaranya atau pilotnya, dan kemudian ada 2 untuk penumpang. Biasanya tim media atau saintis atau ilmuwan yang bergabung. Incredibly safe, 1,000 meters. Also has arms for collecting samples underwater. The submarine behind you is the science submersible with more collection equipment. We'll walk and show that in a moment. Sangat aman, dan kemudian seperti kita perhatikan di sini ada seperti yang bentuk tangan seperti ini, tujuannya adalah untuk mengumpulkan benda-benda yang diambil dari bawah laut yang diperlukan oleh para ilmuwan. Sedangkan submersible satunya lagi yang di belakang Bapak Ibu sekalian itu lebih banyak untuk kepentingan ilmuwannya, jadi lebih banyak peralatan untuk kepentingan mengambil sampel. Underwater. Tujuannya adalah untuk mengambil sampel-sampel penelitian di bawah air. So this, the hands, Oke. down in the water. Kita pasang ini ke tangannya, ke lengannya, dan kemudian masuk ke air, Core ke kedalaman sample. air. In Banda Aceh, around the earthquake center 2004, we took samples a few weeks ago. Oke, beberapa minggu yang lalu di Banda Aceh kita menjelajahi area epicentrumnya earthquake atau gempa di tahun 2004. Up, everything comes in here, underneath here. Yes. Tadi kan dengan submersibles kita ambil contoh-contoh dari lautan, kemudian kita bawa ke sini. Salt water in here. Oke, dan di sini We'll ada select. air garam begitu ya untuk jadi medianya, dan kemudian kita pilih. Also, cold room, Oke, di because sini ada from the cold deep it's room. very cold, so we keep animals in the cold room to Jadi keep them happy. di bawah ya, kayak di bawah laut itu kan suhunya dingin begitu ya, dan kemudian kita Peralatan riset yang mumpuni dan paling mutakhir, dan kapal riset penjajah pesisir dengan panjang selama 45 meter yang kita gunakan untuk riset di daerah pesisir sampai ke paparan benua. Kira-kira demikian. Budgetnya berapa Pak untuk 2 kapal ini di 2027 anggarannya? Oh, anggarannya itu kita kalau itu dalam euro ya 89 juta euro. Kalau rupiah ya sekitar 1 triliun lebih, 1,4 triliun. Untuk 2 kapal. 2 kapal ya. Negara-negara yang udah shortlisted itu negara dari mana aja yang mau? Yang bimbingan proposal, yang menawarkan proposal. Jadi kita tawarkan pada shipyard, Mbak. Shipyardnya dari ada berbagai macam nih. Yang kalau saya sebutkan kan dalam rangka kerjasama ini kita menggunakan semua fasilitas yang ada di dalam kapal ini untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam kita supaya kita dapat melakukan riset untuk selanjutnya menghasilkan hasil-hasil yang bermanfaat sesuai dengan keperluan nasional, prioritas nasional. Kerjasama ini telah diinisiasi kurang lebih 2 tahun begitu. Kita ingin menggunakan kapal riset ini untuk melakukan penelitian dalam 4 kategori utama. Yang pertama adalah geosains kelautan terkait dengan proses-proses geologi dan geofisika di laut seperti gunung api bawah laut yang nantinya akan menciptakan ekosistem ekstrim di dasar laut. Kemudian biodiversitas mulai dari yang makro, mikro maupun molekuler. Dan kita bisa melihat bagaimana kita meneliti biodiversitas yang sifatnya besar sekali, mega mammals, mamalia yang besar dengan menggunakan peralatan helikopter dan drone dan seterusnya. Or its ocean environment. baik. Jadi semua yang dilakukan di sini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kemudian para ilmuwan Indonesia. Tujuannya adalah untuk kebaikan lautan Indonesia. This involves deep sea exploration, studies on fisheries, studies on sites of potential tsunami and earthquakes in Banda Aceh region and along South Sumatra. Oke, jadi yang dilakukan itu adalah terkait dengan perikanan dan kemudian terkait dengan hal yang berhubungan dengan bencana ya, dengan kebencanaan yang terjadi di Banda Aceh. Underwater. Tujuannya adalah untuk mengambil sampel-sampel penelitian di bawah air. So this, the hands, down in the water. Kita pasang ini ke tangannya, ke lengannya, dan kemudian masuk ke air, Core ke kedalaman sample. air. In Banda Aceh, around the earthquake center 2004, we took samples a few weeks ago. Oke, beberapa minggu yang lalu di Banda Aceh kita menjelajahi area epicentrumnya earthquake atau gempa di tahun 2004. Ada sekitar 60 penerima beasiswa Tanoto Foundation yang kami namakan Tanoto Scholars
mereka dari 11 universitas negeri di Indonesia. Jadi hari ini datang untuk menyelami semua perjalanan di Ocean X ini. Jadi mungkin nanti Ibu Bapak juga akan ketemu. Sehingga banyak lagi generasi muda akan lebih paham dan lebih peduli lagi dengan isu-isu kelautan, dan mudah-mudahan mereka jadi bagian dari peneliti yang handal dan juga pemimpin masa depan yang sangat peduli dengan isu-isu kelautan. Dan ini sesuai dengan SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang nomor 14 mengenai ekosistem kelautan atau life below water. Berkaitan dengan SDG mungkin sedikit Ibu Bapak.